Soalan irigasi yang paling besar itu adalah di tersier. Yang sering mati ya, Bro? Ya, sekarang ini hampir Yang seluruh kecil-kecil itu ya kan, kecil-kecil itu. masuk Ya. ke sawah. Sawah-sawah itu yang paling elek dimakan kan. Jadi sing itu air yang Ya tadi saya matur tadi. Habit baru yang modern, habit yang diciptakan atau didorong oleh orang-orang yang belajar di kampus gitu. Kan ini kan antara habit ini sama habit ini sama habit ini itu kan kayak dia bertarung gitu ya. Betul. Untuk mengurus air. Jadi kelihatannya agak ini sudah dikasih teknologi bagus kok nggak mau berubah. Lah wong aku ora ngerti piye caranya. Wah, ini podo wae. Apakah insinyur-insinyur kita itu yang insinyur sipil apakah paham terhadap itu? Bahwa dia punya kepekaan sosial, kepekaan melihat budaya ini. Yang dari kalau kita melihat orang Mas Amit orang sosial mesti tahu. Oh, beda ini. Iya. Pokoknya setiap presiden itu pasti ada ngeresmiin bendungan. Siapapun presidennya itu mesti ada acara meresmikan bendungan. Dan secara simbolik karena dia meresmikan bendungan sepertinya dia berpihak kepada petani. Untuk gara-gara nggak dukung Kades A, nggak dukung Kades B. Oke, orang dukung aku takai banyu. Kan mungkin ada kayak gitu ya, Prof ya. Iya, karena juga peraturan pemerintah tentang irigasi pun belum ada. Belum ada. Sampai sekarang belum jadi. Padahal diamanatkan di dalam undang-undang itu harusnya 2 tahun setelah undang-undang 17 itu keluar tahun 2019 lah, ini sudah 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita hadir lagi seperti biasanya dalam podcast Riset Politik Indonesia. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang terhormat, beliau Bapak Profesor Sigit Sukatma. Dan juga seperti biasanya Bapak Amin Tohari yang selalu menjadi teman bincang-bincang kita. Berapa Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Amin sehat? Alhamdulillah. Ya sehat ya? Alhamdulillah. Perbincangan kali ini kan seperti yang kita utarakan tadi di belakang adalah tentang politik irigasi. Ini kenapa nih Pak saja nih Pak? Atau mulai dari mana kita perbincangan ini? Ya, kalau mungkin tentang politiknya mungkin Mas Amin yang lebih pintar. Ya memang sebetulnya kami bertiga atau berempat itu sedang nulis buku dengan Mas Amin itu tentang sejak politik irigasi di Indonesia. Tapi ya baru awal-awal baru diskusi dan sebagainya. Mungkin kalau istilah politik mungkin nanti Mas Amin ya yang lebih jelas ya. Tapi sebetulnya kalau saya boleh bercerita tentang irigasi itu kan sebetulnya sesuatu banyak yang bisa dikatakan dengan irigasi itu. Orang bisa bicara tentang air, bisa tentang jadi memang irigasi itu kan sebetulnya definisinya itu adalah memberikan air pada tanaman sesuai dengan kebutuhannya sebetulnya. Jadi orang nyirami itu ya sajane ya irigasi. Jadi irigasi sebetulnya ya. Tapi karena ini kecil sak gawe pot dan sebagainya sehingga dikatakan ya istilahnya orang Jawa itu ya mau nyirami gitu aja. Tapi sebetulnya dia ada di dalamnya itu ada prosesnya. Jadi ada proses dalam irigasi itu selalu ada sumber airnya. Kemudian ada prasarana, kemudian ada tata kelolanya, ada institusinya dan manusianya. Nah, kalau kita bicara irigasi ya sumbernya daripada misalnya orang nyirami itu ya sumbernya dari sumur, dari ledeng atau di kongkong.
prasarananya apa waktu kalau orang nyirami, kongkon nyirami itu? Ya selang, mungkin gembor lah itu kan. Gembor ya. Iya, itu kan itu ya gembor. Suara perlu kata Iya. Gembor. Nah institusinya apa? Institusinya mungkin anak itu yang dikongkon karo ibune. Bendino kowe kudu sore kudu nyirami. Gitu. Dan bendino itu ada istilah aturan. Aturan yang harus diikuti toh, betul ya? Ya, betul. Jadwal. Ada jadwalnya. Rutin, ya, nah, gitu itu tata ya. kelolanya ada. Nah, kemudian institusinya apa? Ya antaranya anak yang dikongkon tadi itu sama anak yang suruh itu sama ibunya. Ini salah satu keluarga. Dan mungkin ya institusinya tidak formal, ya, tidak formal. Nah, manusianya ya petugasnya itu ya anaknya itu sama ibunya. Ya, ini petugasnya sama ibunya. Nah, di dalamnya kalau kita bicara dalam sistem itu ada sesuatu yang non teknik. Ya. Apa? Ya kembangnya itu sesuatu yang di luar masalah teknikal. Adalah masalah sosialnya. Masalah sosialnya ya mungkin cili-cilian ya antara ibu sama bapak, sama anaknya. Ya. Seperti itu. Ada aturannya dan sebagainya. Makanya dinamakan bahwa irigasi itu suatu sistem yang sifatnya itu sosioteknik. Ya. Ada budayanya. Nah, pertama kali zaman kita mbah kita atau sampai sekarang pun nyirami air itu ya pakai selang, pakai gembor dan sebagainya. Tapi ini orang kaya meskipun di taman-taman itu ya sudah mulai pakai sprinkle, pakai taman itu sudah mulai modern. Nah, itulah yang irigasi. Jadi kalau kita bicara tentang irigasi, tidak hanya masalah teknis. Nah, nanti akan sampai kepada masalah yang sifatnya itu non teknis, yang sosial dan sebagainya itu. Jadi kalau kita misalnya sekarang ini, dan nanti sampai kepada politik irigasi sekarang ini saya Mas Amin selalu sekarang ini ya, baru mengembangkan istilah yang dinamakan kita itu infrastrukturisme itu. Ya. Jadi irigasi hanya dipahami sebagai suatu pembangunan infrastruktur. Ya, karena ada prasarannya yang dia orang PU itu ya mesti selalu mengatakan kalau paling penting infrastruktur. Ya. Padahal kita infrastruktur bangun ora ono manusane sing nganggo sapa. Saya jadi ingat Pak, kasus di desa yang asal-asalnya dari Boyolali Pak. Iya. Waktu itu ada proyek itu yang sumur dalam itu Pak. Iya. Pakai mesin gede. Iya. Itu kan boros sekali Pak. Solarnya. Satu liter itu cuma untuk kalau nggak salah itu setengah jam. Iya. Akhirnya kan petani bayarnya ya roto. Angkutan lagi akhirnya saiki napa niku mesinnya nganggur malah di buka ini itu kan berarti kan tidak melihat secara global itu ya Pak proyek. Betul, dan itu terjadi di mana-mana. Di Silopan dulu saya pernah ada. Pikiran orang PU dia membangun sampai 1.000 hektar. Nah, terus di Silopan di Wonosari. Ngambil air dari gua, ke tinggi sampai 200 hampir berapa 20 meter mungkin. Ambilnya ya ratusan meter mungkin ya. Dari dalam dari gua. Nah itu ya petaninya ya kobrol-kobrol. Wah, ya nggak cocok. Dan yang kedua yang tadi saya sampaikan tadi tidak melihat sebagai irigasi sebagai sosioteknik ya. Karena dia selalu mengambil keberhasilan tak kayak banyu ya petani ini mesti seneng ya belum tentu. Lah orang Wonosari itu tadi waktu gaya penelitian itu ya, riset itu cedak dalan itu sudah tekan bis sampai ke Medan. Ya wongnya seneng numpak ini merantau ke sana toh. Yang tinggal di situ itu hanya orang tua, orang muda-muda, orang tua perempuan. Nah, kan
nyirami kan sedikit-sedikit gak cukup dia. Iya. Kalau dia bayarnya dodolan bakmi di luar, kirimkan ke sini atau merantau jadi di sana, buruh di sana. Kados ini nggih, daerah Wonogiri itu. Iya di Wonogiri, di Wonosari itu. Wonosari itu kan PAD yang paling besar pada saat dia itu datang hari raya. Udah mulai kabeh sampai ratusan juta itu. Miliaran mungkin sampai di situ. Ya kalau mengirigasi segitu kan dia tidak cukup. Kon bayar ya tidak mau. Iya. Ya, itulah yang mungkin dinamakan salah satu kebijakan dan polisi ya Mas. Ya, kebijakan dan politik irigasi yang kurang jelas. Karena petani ini yurat dong. Ada kesenjangan pemahaman antara orang yang memikir tentang infrastruktur tadi itu dengan penggunanya. Itu sering terjadi di mana-mana. Hal semacam itu, gitu. Hal semacam itu sering pembangunan terjadi. Infrastrukturnya itu tidak berdasarkan pada kajian yang dalam mungkin ya Pak ya. Banyak seperti itu ya, terutama karena ada proyek. Ya, proyek ini kudune dibangun ya dibangun. Ya, mereka kan yang penting apa duit itu. Proyek penting wujud lah, diwujud di situ. Nah, nanti sekarang misalnya ya gampang aja. Kalau misalnya kita ya pergi naik mobil ke Jakarta ya, pakai mobil ke Jakarta lewat jalan tol. Di beberapa ruas itu kita bayar larang, pemeliharannya jelek. Mocok tol kita bayar ngantek gonjalan ngumpul karena pengelolanya itu ruas-ruasnya beda-beda. Nah, kalau satunya dia tidak mengalokasikan untuk pemeliharaan tolnya kan tidak bisa. Ya, sama seperti irigasi seperti itu. Nah, setelah membangun mereka itu kadang-kadang lupa. Ya, lupa terhadap pemeliharaannya. Ya, pemeliharaan irigasinya itu atau mengoperasikan itu kurang. Nah, saya kemarin itu dari informasi dari Direktur Irigasi itu sekitar dari Direktur OP ya, operasi pemeliharaan irigasi. Dana OP itu hanya sekitar 35% dari kebutuhannya. Nah, kebutuhannya misalnya 100 ya, sedekahnya mau 35.000. Kecil ya? Ya enggak tahu, itu pokoknya itu sisakan ngerti ya. Tapi ya, kalau gitu. Nah, orangnya enggak dirumati dengan bagus, statusnya yo, bayarnya yo, petugas tadi itu. Nah, itu kalau biaya untuk OP-nya itu sudah turun, kemudian petugasnya statusnya ya jelas, dia seperti apa? Irigasi ke depan seperti apa? Nah, ini sekarang ini kan mulai banyak baru demo ini. Demo petugas-petugas di provinsi itu yang menuntut bahwa dia ingin jadi ASN. ASN dalam hal ini adalah pegawai kontrak itu loh. P3K ya. P3K. Ya. Di mana-mana itu. Ya, di mana-mana. Jogja ini ya resah ini padahal. Tapi ya kemarin. Nah, tapi orangnya mau itu dibebankan pada provinsi. Nah, provinsi kan di duit uang mergo di nggak punya dipotong biayanya. Ya, jadi PDB naik. Iya. Prof, ini tadi ada yang menarik banget dari Prof. Ini kan kita sekarang ini kan sedang digalakkan untuk swasembada pangan ya. Jadi ada kebijakan nasional untuk swasembada pangan dan kita didorong untuk bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Tapi kan kalau kita tahu ya kalau urusan pangan ini kan sebetulnya erat banget dengan soal irigasi ya, Prof. Nah, tadi Prof sudah menyampaikan bahwa sepertinya dalam perkembangan yang terakhir itu soal irigasi ini dia jadi soal bangun fisik gitu atau tadi istilahnya infrastrukturisme. Nah, itu kalau dari kajian irigasi seperti apa? Misalnya kenapa sekarang mengurus irigasi itu sangat dominan urusannya infrastruktur. Tadi kan Prof bilang ini kan soal sosioteknis sebetulnya. Kenapa sekarang teknisnya yang mendominan itu? Kalau dari sejarahnya seperti apa, Prof?
Nah, ya itu karena satu ya. Karena yang paling mudah diwujudkan dalam pembangunan itu ya fisik. Bangun menungso itu angel ra karuan. Iya toh. Mikir menungso itu angel. Lah makanya di dalam OP-nya pun yang mengoperasikan sama yang memelihara, orang lebih senang masuk yang pemeliharaan. Karena di situ ya ono fisiknya. Dandani misalnya rehabilitasi pintu air, nembel saluran, ya, itu kan ada fisiknya. Tapi nek yang mengoperasikan, mengatur jadwal kasih koncoran air, wah, iso platok-platokan. Nek bacore nek airnya kurang kan, sopo sing dhisik kan nyolong dan sebagainya. Lah itu kan angel. Ya. Urusin menungso seperti itu. Itu waktu kecil saya sering melihat kayak itu. Ya. Sama Wong Padu guru-guru rebutan banyu. Nah, itulah sekarang pemerintah itu mulai, ya saya terlibat juga waktu itu ya sekarang memberdayakan petani melalui P3A itu. Jadi kalau dia dengan disebutkan dengan P3A itu, P3A itu mengatur airnya lah. Jadwalnya dan sebagainya, ngobrol sama petugasnya dan sebagainya, sehingga mereka itu konfliknya dikurangi, bisa turun. Tetapi yang persoalan ini sekarang masih menjadi ramai ini. Yang menjadi persoalan itu justru pemerintahnya sendiri sekarang. Nah, irigasi itu, setiap pemerintahan itu mesti selalu ganti kebijakan. Kalau irigasi itu di bawah kementerian apa? Banyak. Oh, macam-macam. Banyak. Jadi orang yang sekarang gini, orang yang bertanggung jawab pada pembangunan irigasi itu PU. Yang mengelola ya PU ada di jaringan. Sekarang ada Undang-Undang Nomor 17 itu irigasi itu menjadi single management dari sumbernya sampai tersier itu dikelola oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh PU. Ya. Kemudian ini agak gendro, orang pertanian ya kepengen melu. Oh, ya, karena ada aspek tanam-menanam. Ya, ada tanam-menanamnya itu. Dia ingin ikut. Ya. Nah, makanya dia minta yang bagian tersier tersier itu yang bagian masuk ke sawah itu. Ya, dari jaringan utama ke sekunder ada masuk ke sawah. Nah itu bagianku minta. Tapi undang-undangnya mengatakan ini undang-undangnya masuk ke dalam kewenangannya PU. Ya wes, aku kepengen koordinasi saja. Nah, koordinasinya ini belum tahu sampai di mana, wong ini mandek. Apakah nanti sampai kepada pembangunannya atau apakah sampai rehabilitasi sampai kepada ngurusi petaninya ini? Belum tahu ini. Iya. Oh, berarti belum ada kayak semacam payung hukumnya belum jelas. Iya, karena juga peraturan pemerintah tentang irigasi pun belum ada. Belum ada. Sampai sekarang belum jadi. Padahal diamanatkan di dalam undang-undang itu harusnya 2 tahun setelah undang-undang 17 itu keluar. Tahun 2019 lah, ini sudah 2025. Sampai sekarang belum jadi. Ya, karena undang-undang ini nanti saya duga kalau toh itu nanti keluar pun, adapun ini nanti sudah diatur bahwa nanti tersier masuk pertanian, oke. Nah P3A itu nanti masuk siapa kan belum tahu. P3A itu perkumpulan petani pemakai air. Itu domainnya orang PU karena dia urusannya dengan air. Saya pertanian punya sendiri, namanya kelompok tani. Wonge podo, tapi basisnya beda. Jadi misalnya saya pengtani, yono gawean wong kagak ini pertanian, tambiku tak ganti ju. Jadi paginya ketemuan sama PU, sorenya sama dinas pertanian. Nanti misalnya petani gaweannya wong PU, kambingnya tak ganti biru. Oh. Ya, hijau karena biru, pokoknya betul. Nah, pertanyaan hijau,
Urusan sama pupuk, bibit, pupuk, tanaman dan sebagainya, macam-macam. Nanti nek urusannya banyu, urusannya gawean banyu, urusannya iki ya karo PU. Kambine biru. Ya, nanti kalau ada kampanye-kampanye pakai baju batik. Nah, itulah yang menjadi polisi kita ini jadi kurang ngerti. Karena mereka sendiri itu ya gimana ya ngatakan ya terkotak-kotak sendiri karena punya kepentingan ekosektoral itu. Pak, kalau ditarik ke belakang lagi, kan setelah saya kan zaman bulan itu banyak yang membangun irigasi itu. Kalau dulu pengaturannya gimana, Pak? Tapi jelas nek mereka. Nek sing irigasi itu yang urusannya kabeh irigasi wis iki. Pertanian nang kono tok wis ora sama melu-melu iki. Nah iki sekarang kan ndak, sekarang melu-melu kabeh. Pengen cawe-cawe. Ya soalnya apa? Ya soalnya semua itu ada proyeknya, ada uangnya. Proyeknya. Ya ada semuanya. Ya basisnya itu kan karena kita ini kan penganggarannya itu kan pakai DIPA. Ya pakai DIPA. Semakin banyak DIPA-nya itu kan ya semakin banyak proyek. Nah, persoalannya adalah bahwa kadang-kadang kita sing PU menganggarkan yang di sini, pertaniannya menganggarkan sini ya ketemu kadang-kadang. Nah, mudah-mudahan dengan sekarang ini ya sudah ada saya baca sudah ada perpresnya ada baru, kemudian ada SKB bersama antara PU dengan pertanian ada. Nah, mudah-mudahan ini jadi. Mudah-mudahan bagus. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dalam pemerintahan. Tapi kita belum tahu. Kalau yang tahun-tahun 2028 misalnya, itu ada Permen PP 38 itu tidak bisa berhasil. Makanya dikembalikan ke KPU itu. PP 38 itu mengatakan P3A itu wewenangnya pertanian. Ini kurang laku, sudah berpuluh tahun tidak laku sampai tahun 2020 sebelum Pak Jokowi itu lengser itu. Jadi tahun 2016 yang tersalah. Ya 2016 atau 2018 itu ada surat dari gubernur Sumatera itu mengatakan bahwa P3A itu harus dikembalikan kembali ke kewenangan PU. Nah, terus ada surat rekomendasi atau surat perintah dari Presiden, paripurna terbatas dari Pak Presiden ke 7 menteri bahwa P3A itu harus dikembalikan ke PU. Nah, terus sampai ke undang-undang ini menjadi dasar undang-undang ini. Nah, apakah nanti undang-undang 17 nanti itu P3A itu kembali ke pertanyaan ya kita belum tahu. Nah, inilah yang sebutkan nanti Mas Amin bisa secara dari ilmu politik kan bisa dianalisis itu. Kebijakan itu. Sakjane apa toh sakjane itu? Dari sisi teori birokrasi misalnya, kenapa kok misalnya seperti begini? Ya kan? Iya betul, Prof. Ya kita itu sangat birokrasi. Jadi air itu dibirokratisasikan. Nah, tadi kan kalau misalnya Prof bilang zaman dulu kalau kita memahami irigasi, kita tidak bisa hanya memahaminya sebagai urusan teknis murni. Betul. Ya. Ada persoalan sosial di situ, ada soal budaya irigasi di situ, ada hubungan keluarga antara para petani. Mungkin juga ada masalah gara-gara nggak dukung Kades A, nggak dukung Kades B. Oke, dukung aku takai banyu. Kan mungkin ada kayak gitu ya, Prof ya. Lalu kan kalau mungkin dulu sebelum zaman Belanda kan barangkali irigasi kita ini kan ditata sendiri oleh masyarakat ya kan, Prof. Kayak misalnya yang masih terjadi di Subak, Bali, itu memang betul-betul masyarakat betul itu yang mengurus irigasi, dan negara tidak banyak campur tangan di situ. Tapi kan kemudian setelah zaman Belanda kita butuh waktu itu kan sebetulnya irigasi zaman Belanda itu mulai dimodernisasi zaman itu ya. Itu kan karena memang Belanda ini punya yang disebut dengan plantation ini loh. Perkebunan besar-besaran itu tebu, lalu tembakau, tanam paksa. Lalu kan kemudian mereka butuh irigasi. Jadi awal mula irigasi ditata dengan cara yang sangat
modern itu awal mulai ya karena Belandanya ini butuh penanam tanaman-tanaman itu. Iya betul. Bisa mendapat bikin waduk dan seterusnya gitu. Jadi memang dulu itu yang mendrive itu sebetulnya perusahaan. Perusahaan dan negara Hindia Belanda waktu itu. Tapi tinggalan mereka itu betul-betul bagus gitu loh. Betul. Jadi penataannya bagus, air itu diurus dengan benar-benar gitu ya. Jadi sungai itu betul-betul dijadikan fungsinya itu tetap dijaga begitu. Nah, lalu kan kemudian zamannya berubah. Setelah mereka pergi, irigasi ini kan kemudian diurus oleh kita sendiri, yang mana antara masing-masing itu juga tidak terlalu punya pengetahuan yang mendalam gitu ya, mungkin berdasarkan pengalaman dan seterusnya gitu. Lalu kemudian sekarang kita berusaha untuk mendorong irigasi itu. Nah, mungkin saya tidak tahu, mungkin perlu dikaji lebih dalam lagi karena sepertinya waktu zaman Orde Baru yang berusaha untuk mewujudkan swasembada pangan, kayaknya irigasi ditata betul waktu itu. Betul. Saya tidak tahu. Ditata betul dalam urusan untuk mengurus irigasi itu. Dan sepertinya saya tidak tahu hubungan bagaimana pusat kebagian hubungan apa, daerah apa dan seterusnya. Tapi sepertinya pengurusan utamanya itu ada di pusat gitu. Dan dimensi sosial itu masih masih betul-betul diperhatikan gitu ya. Ya jadi nanti masyarakat itu punya budaya irigasi dan mereka masih kayak diberi ruang gitu. Nah, sepertinya yang belakangan ini orang melihat irigasi itu jadi urusan yang sangat infrastruktur. Jadi dia urusannya pokoknya setiap presiden itu pasti ada ngeresmiin bendungan. Siapapun presidennya itu mesti ada acara meresmikan bendungan. Dan secara simbolik karena dia meresmikan bendungan sepertinya dia berpihak kepada petani untuk bisa mengairi sawah itu. Biasanya kan acaranya meresmikan bendungan, terus ada acara pergi ke sawah panen, gitu kan? Itu siapapun pemimpinnya itu kayak gitu. Tapi sebetulnya kita perlu mendalami betul-betul persoalan irigasi ini karena saya tidak tahu bagaimana Prof melihat irigasi ini ya. Pertanyaan mendasarnya kan begini. Apakah kapasitas pengelolaan irigasi kita itu cukup handal untuk mendukung swasembada pangan sekarang ini, Prof? Kalau menurut Prof seperti apa? Nah, justru itu yang saya tanyakan. Maksudnya itu pertanyaan besar gitu ya? Iya, betul. Nah, karena kan mau perubahan paradigma itu, kalau kita itu hanya dari tadi saya katakan itu paham infrastrukturisme itu, mau menjadi kepada paham yang berkaitan dengan sosioteknis itu tidak mudah. Apalagi ada budaya, nah itu kan tidak mudah. Bahwa meskipun itu kan ada meskipun irigasi yang ada di sini teknis ya katakanlah di Panderweg atau yang teknis ya, itu dengan Mas Amin bisa lihat kemarin itu waktu di Kedung Putri misalnya, udah agak beda. Iya. Di Wadas Lintang udah beda. Beda betul. Udah beda. Bahwa di situ ada budaya manusianya. Budaya antara perbatasan antara Kebumen Purworejo dengan Kebumen sendiri yang di Wadas Lintang ya. Dengan yang di sini udah beda. Betul sekali. Ada budayanya. Nek orang wah ini podo wae, apakah insinyur kita itu yang insinyur sipil apakah paham terhadap itu? Bahwa dia punya kepekaan sosial, kepekaan melihat budaya ini. Yang dari kalau kita melihat orang Mas Amit orang sosial mesti tahu. Oh beda ini. Iya. Ya betul. Kemarin Mas ketemu di Wadas Lintang itu, wow, masa. Iya dong. Beda. Wong itu mereka itu menyampaikan, wong katakanlah itu orang Wadas Lintang itu egaliter ya. Egaliter. Di sini setengah-tengah, sini itu feodalistik. Ya dong. Sini mana ya monggo. Tapi dia grudel dia ada kadang-kadang seperti itu. Orang Medan, wah mesti nganu ya nesu asik belum tentu dia ya nesu, ini suaranya banter. Ya.
Orang Jawa Tengah ya lain tadi sudah sampaikan. Orang Sunda ya lain lagi. Nah, kepekaan sosial, kepekaan budaya itu tidak dipahami oleh orang banyak. Nah, sehingga kalau kita mau sharing pengetahuan, caranya piye supaya mereka itu paham. Jadi sadar irigasi itu. Iya, sadar irigasi itu piye yang menjadi orang. Karena kalau meskipun dinilai infrastruktur bagus pun lah, belum tentu dia itu bisa paham kok. Saya Mas Ami kemarin tidak ikut ke Mangantu ya. Jadi ya di Mangantu itu sudah pakai sensor dan sebagainya. Belum tentu ini masyarakat di sana itu bisa happy juga dengan itu. Meskipun teknologinya canggih, pakai sensor terus apa, bisa mengontrol setiap detik, setiap jam gitu ya. Curah hujan, ketinggian berapa dan sebagainya. Belum tentu dia happy. Belum tentu. Nah, ini kan kita perlu ada suatu, kalau saya mengatakan perlu ada living laboratory ya di situ ya. Apakah modernisasi atau apa di situ, perlunya di situ kita bisa melihat irigasi secara utuh. Ya infrastrukturnya, ya airnya, ya kendala tentang tadi tata kelolanya itu saya benar belum. Iya betul. Ya, kalau di ilmu sosial mungkin Prof, itu namanya mengubah habit ya, habituasi. Jadi kayak irigasi itu soal habit, soal nganggo gembor apa nganggo selang. Makanya biasa nganggo gembor pakai selang lah kidir-kidir gitu ya, nggak penak gitu. Lama banget pakai gembor kan bos gitu ya. Iya betul. Gitu. Lalu terus habit ini kan sudah dilakukan dalam waktu yang lama gitu. Sehingga memang untuk berubah itu memang perlu waktu dan cukup lama gitu karena memang mengubah habit. Ya yang termasuk habit itu tadi kayak Prof cerita soal kalau yang di Wadah Selintang itu memang cenderung egaliter. Mereka punya habit sendiri. Kalau yang di sini habitnya begini terus kayaknya agak feodal gitu ya. Terus kalau mungkin yang di mana ini bendungan apa yang di Jawa Barat ini? Di Jatiluhur. Oh, Jatiluhur apa di sekitar sana malah ada jual beli air. Jadi habitnya itu beda-beda. Dan terus yang irigasi teknis ini kan habit baru. Habit baru yang modern, habit yang diciptakan atau didorong oleh orang-orang yang belajar di kampus gitu. Kan ini kan antara habit ini sama habit ini sama habit ini itu kan kayak dia bertarung gitu ya. Betul. Untuk mengurus air. Jadi kelihatannya agak ini sudah dikasih teknologi bagus kok nggak mau berubah. Lah wong aku ora ngerti piye Kalau di Asia ini paling bagus mana, Pak? Kalau saya lihat dari beberapa tempat ya, sakjane Indonesia itu paling bagus sakjane ya. Tetapi kalau si Filipina saya lihat itu sederhana. Di Vietnam ya sederhana, lebih artinya lebih simpel ya. Simpel, tidak semewah ini jaringan irigasinya. Berarti kita ini cukup mewah ya, Prof ya? Mewah. Bendungannya di mana-mana. Mana-mana, kemudian jaringannya bagus-bagus. Itu cukup mewah dibandingkan orang Filipina, tapi mereka manut. Orang Filipina dan Thailand. Iya, karena disiplinnya kuat. Disiplinnya kuat dan mereka yang paling penting itu ada demokratisasi. Demokratisasi irigasi. Disitulah ada, jadi P3A itu di Filipina ya. Di Filipina itu uangnya petani itu nganggo sepatu, Mas. Rapat gini ini nganggo sepatu. Sepatu apa? Sepatu yang ini. Iya. Pantopel apa sepatu? Sepatu kat kepone sudah nganggo kaos, dosen saya yang nganggo kaos Tetapi dia disiplin. Artinya tapi dia punya demokratisasi. Tapi jangan lupa kalau di sana itu kepemilikan lahannya itu sekitar 3 hektar sampai puluhan per keluarga. Jadi mahal. Nah, demokratisasinya mungkin ya seperti gini. Dia melakukan satu dialog ya. Contohnya gini. Saya punya lahan, luas saya di situ 3 hektar atau 5 hektar. Letaknya di hulu apa hilir jari-jarinya. Musim tanam ini saya enggak nanam. Ya boleh.
Sini kan nanti marah. Oke, solidar ya betul. Oh, itu sama dengan ini, Prof. Kok orang melu tandur itu namanya kok orang teko pas panitia 17-an. Ya kayak gitu. Itu jenenge apa gitu. Ya, kayak semacam sanksi sosial. Ya, ada sanksi sosial. Dia enggak ada. Dia maklumi itu. Dimaklumi gitu. Iya, dimaklumi. Nah, kalau mau nandur ya boleh. Ya, dia kalau mau nandur silakan, mau pakai sewa kontrakan sama saya boleh. Nah, dia megah nandur aku tak. Itu ada demokratisasi di situ. Tapi dia tak betul-betul taat. Pada saat dia tidak menanam, ya dia tidak boleh protes. Tapi saya harus bayar kewajiban dia. Misalnya airnya lewat di situ, ya dia harus ikut merawat. Jangan sampai nanti ngregoni wong sing arep dilewati airnya, dia juga harus merawat jaringan yang diinginkan dia. Oh, jadi saya jadi ingat yang wadah selintang itu, Bang. Iya. Karena salurannya masuk ke desa. Iya. Nah, salurannya udah rusak, desanya diem aja. Ini kan urusannya PU, bukan urusannya desa. Airnya lewat situ gitu ya. Warganya di sana. Warga desa situ. Sebetulnya air ya warga desa. Iya. Kasusnya itu di desa saya itu ya, itu kan irigasi dari Waduk Cengli itu. Iya. Oh iya, di Sukoharjo dekat situ ya. Kan bandara itu ya. Iya, di bandara. Itu kan sampai ke desa saya itu kan ada kayak sungai yang agak gede lah. Iya. Kan terus ada saluran-saluran tadi. Nah, sekarang itu sudah mati saluran-saluran itu. Yang kayak gede toh. Karena katanya itu debitnya juga udah nggak mencukupi. Jadi sing itu air yang ya tadi saya matur tadi itu karena kan saya katakan bahwa satu pengelolaannya kurang. Wis bangun ning duitnya operasi dan peliharannya kurang. Ngalurkan terus palete kan ya enggak bisa. Ya akhirnya ya mati loh. Nah, persoalan irigasi yang paling besar itu adalah di tersier. Yang sering mati ya, Bro. Ya, sekarang ini hampir banyak. seluruh kecil itu. Ya kecil-kecil itu. Ya. Sawah itu yang paling elek di makanya banyak saluran banyak petak-petak tersier itu yang pengair itu dari petak sewa ke petak sawah. Ya, nah, itu makanya pada waktu sekarang ini diminta oleh pertanian, kurang PU itu bergembira. Karena itu angel. Jadi ya wes urusan gitu ya. Karepmu iki urusanmu nek mbok jaluk silakan wis kan duit bukan kan. Ya setelah airan apa? PU-nya ngurusi bendungan itu. Itu mati. Kan mereka terus bikin sumur tancap sumur. Itu kan cuma berapa meter kan. Jadi ngambil air permukaan kan gitu. Nah, itu apakah enggak berpengaruh terhadap sumber-sumber air? Itulah yang sekarang dikatakan oleh Menteri Pertanian itu pompanisasi. Tapi orang PU meskipun karena itu perintah presiden ya rawani, tetapi itu sangat membahayakan terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan. Dan pompanisasi ya nek misalnya yang didelok itu irigasi di daerah kecil. Ya. Nah, dari sungai yang di atas iwak ya mati, terus nanti kan air itu kan dari sungai kecil ke sungai lebih besar lagi sampai laut toh. Nah itu disudati kami ngisor nganti ngisor kan ya entek. Iya. Jadi kabeh melu kenai base. Ya, tapi kan Menteri Pertanian tidak usah dipikirkan itu, yang butuh manusia pangan. Iwak tidak dibutuhkan. Lingkungan ora penting. Dia bilang gitu bagaimana? Itulah yang dinamakan dengan politik antropogenesis itu. Yang penting manusianya. Ya, yang penting manusia. Antroposentris. Ya. Yang penting manusianya tak delok sih. Nah, tapi ora mikir lingkungannya, etika lingkungannya ndak mikir dan sebagainya. Nah itu kalau itu kan kalaunya diskratis ya.
Antroekosentris. Antroekosentris. Harusnya begitu. Iya toh. Betul enggak? Ya. Nah, harusnya kan ya kadang lingkungannya piye. Menungso Iya. itu ya bagian dari lingkungan sih. Ya betul, Prof. Itu yang di Wadah Selintang itu kan yang ngobrol panjang waktu itu. Mereka itu ya bisalah ada bapak-bapak yang di pojokan gitu dia bilang begini. Ya bolehlah kita bilang ini apa infrastrukturnya jelek, terus ada bendungan yang ditutup gara-gara 98 gitu ya. Terus ada banjir dan seterusnya. Tapi gimana Pak? Sebetulnya dalam pengalaman saya itu katanya. Itu memang airnya itu makin sedikit. Itu jadi memang debit air itu memang kurang, menurun memang. Iya, memang kurang. Iya. Debitnya Karena kurang. memang mungkin ini ada hubungannya dengan masifnya pembangunan. Betul. Sebetulnya ya Prof ya. Iya, betul. Ya karena ada macam-macam ya, sawah entek, hutannya habis ya. Terus kiri kanan sungai itu juga sudah dibangun dan sebagainya. Ya jelas toh. Ya jelas nanti banyunya nanti dari hujan langsung masuk ke laut cepet banget itu. Ya yang di Wadah Selintang itu. Kalau pas musim hujan kayaknya airnya banyak banget. Tapi seminggu kemudian habis. Jadi dari atas langsung hilang. Penyerapan dan airnya itu udah jangan. Nah, harusnya kan kalau zaman Belanda itu ya ini meskipun Belanda itu nakal ya. Jadi pada waktu zaman Belanda itu nakalnya bahwa untuk irigasi untuk petani itu naik bengi malam hari. Kalau siang itu masuk pabrik. Gitu, masuk ke pabrik. Nah, tetapi Belanda itu ya nanti saya katakan nakal tadi. Kalau siang itu dia sebenarnya membangun waduk-waduk lapangan. Ya mungkin sekitar mungkin 1 hektaran gitu ya. Ya kalau siang ya karena haknya dia dong pada siang hari kan haknya pabrik untuk banyunya air dimasukkan ke situ. Dimasukkan ke waduk lapangan itu. Nah, nanti zamannya petani ini ya gak cukup. Nah, timbul konflik. Zaman dulu pun ada konflik. Betul. Ya, pernah ada konflik itu. Saya sama nulis buku sama Pak Abi ada. Iya, dan cerita-cerita konflik itu kan juga Pak ya. Kalau kita misalnya lihat ketoprak, itu cerita-cerita tentang konflik air itu banyak. Iya benar. Pacu-paculan tentang itu. Iya toh. Iya banyak. Banyak itu. Jadi maksudnya konflik itu memang sudah ada sejak dulu juga. Ya karena air itu kan kehidupan. Ya bagi semuanya, bagi kita dan sebagainya. Apalagi petani. Ya, petani itu kantornya sawah kok. Iya toh, betul toh. Sekarang zamannya COVID. Kan tidak ada statistik yang hitung petani yang korban COVID karena di sawah itu berapa sekarang korban sawah? Nggak ada. Karena COVID-nya nggak sampai sawah. Orang ono kan desa iki nganune iki ning sapa mati petani apa dudu apa pegawai negeri ora ono. Ya. Ada mati nang kantor. Kantor di sawah kok. Iya. Iya. Dan apa kita itu kan ya karena dulu pada petani saja ya betul enggak? Kalau petani itu enggak karena Covid, Bos. Prof. Biasanya kalau pas musim hujan sambar beledek. Ayo, orang biasanya nyantar kan ketemu banyak orang kan. Iya. Itu kan petani kan ketemunya walang. Jangkrik kan. Terus pertanyaan saya gini, Bro. Kalau jumlah waduk ini selama kalau kita membandingkan yang dibangun Belanda sama yang dibangun pemerintah kita tuh pemerintah kita itu sudah nambah itu saya kurang. Saya kurang. Ya, tetapi juga ada beberapa pandangan ya. Ada orang dari barat pun itu tidak suka membangun atau pendekatan yang basisnya itu membangun storage yang besar. Karena itu berbahaya untuk lingkungan. Airnya kan habis dan sebagainya. Dia tidak suka, tidak merekomendasikan.
Nah, tetapi untuk daerah-daerah yang kritis seperti di Jawa gini, saya kira ya itu penting. Terus yang kemudian yang kedua yang penting lagi itu adalah bagaimana kita melakukan suatu penampungan air hujan itu. Selama ini kan hujan gitu ya berlimpah-limpah. Tapi ya mung lewat toh kita tidak pernah ya kemarin tuh. Jadi kan coba kalau misalnya kemarin itu pas dong hujan deras banget itu kita punya tampungan di rumah itu bisa dipakai untuk air minum bisa ya. Untuk kandung mobil ya bisa, cuci mobil ya bisa, nyirami ya bisa di sekitar itu. Nah, misalnya Jogja itu punya direkomendasikan punya tampungan itu berapa yang sudah kita hemat itu di situ. Nah, kalau mau melihat air minum itu bisa air hujan dipakai air minum itu bisa di komunitas Banyu Pening di Sleman. Ya. Itu airnya enak banget, bagus banget. Namanya Mbak Ning namanya penggiatnya itu. Oh, Sleman ada. Ya, ada nanti di Google ada komunitas. Karena setahu saya yang memanfaatkan air hujan untuk minum dan segala macam itu ya daerah-daerah yang kering emang. Iya. Kayak misalnya di Gunung itu yang atas itu. Iya. Banyak memanfaatkan air hujan. Nah, itu harusnya bisa dimanfaatkan memang. Nah, di Boyolali yang banyak yang membuat komunitas air itu. Nah, itu Romo Kirjito namanya. Romo daerah mana? Dari Boyolali, daerah Klaten sana naik yang dekat-dekat Jatinom. Yang mungkin yang daerah Bayangan Hujan itu loh, yang kapur-kapur, daerah kapur yang. Boyolali Utara itu mungkin. Iya, Boyolali. Itu Romo Kirjito. Memang daerahnya daerah agak tandus. Iya, lah itu yang menggiatkan komunitas penampung air hujan itu Romo Kirjito namanya, Lektir. Prof pernah memetakan nggak sih kalau untuk keperluan pribadi itu kita itu butuh berapa air sih selama 1 hari itu? Ada, saya lupa. Jadi di buku saya ada kemarin itu ada beberapa komunitas, ada ember, orang ember. Ya ada kok berapa liter itu ada kebutuhan itu untuk air untuk domestik ya, untuk bisa per orang ya. Per orang ya, per keluarga ya bisa. Per keluarga. Ya, per orang ya bisa. Jadi bisa diberi. Saya punya data ini tapi lupa Ya saya kira itu sangat strategis itu Prof yang untuk air hujan. Karena kalau tidak nanti penampungannya itu diambil alih sama galon. Oh iya, air galon. Ya. Nah, itu kan sudah ada survei kemarin itu, tapi penampungannya mana penampungan airnya? Lah ini air galon. Iya, itu ada survei juga bahwa ada penurunan garis kemiskinan. Jadi dari pendapatan menengah menurun. Jadi menengah ke bawah gitu ya? Ke bawah, sedikit ke bawah itu. Karena ada habit untuk kita itu minum air galon. Membeli. Betul. Terus lagi kebutuhan rumah saya itu kalau kan minimal pakai galon. Seminggu itu paling 2 galon. Kalau paling 4 kan sebulan berarti 8 galon. Itu beli yang paling murah itu yang 10.000 RO itu. 80.000 berarti kan. Iya. Kalau pakai aqua yang mahal lebih banyak. Jadi iya betul. Memang habit baru seperti penampungan air hujan itu ya sulit ya. Tapi kalau tidak dilakukan, saya kira nanti akan datang habit yang lain itu yang memaksa kita harus menyesuaikan dengan habit itu galon itu. Ya sebetulnya di Kalimantan itu sudah banyak Mas. Di tempat ibu saya kan istri saya kan orang Kalimantan. Oh, yang ini penampungan air hujan. Itu. Di sana itu sudah terbiasa kan air hujan. Pakai brum besar-besar dari semen itu besar-besar. Oh, semen. Besar-besar.
Tetapi kalau di Kalimantan di Pontianak itu kan apa di sana itu karena dekat Katulistiwa itu paling tidak ada 10 hari hujan per bulan itu mesti selalu ada. Oh, gitu. Ya. Jadi ada misalnya dari 30 hari ya 10 hari itu biasanya ya selalu ada hujan. Tapi tidak berurutan, Bro. Tidak berurutan ya Acak gitu ya. kadang-kadang sampai sudah dia sampai 2 bulan tidak ada hujan. 3 bulan tidak ada hujan ya malah petaka. Kalau di Jawa ini kan paling kita mengenalkan musim longsor rendeng dan longsor. Iya. Nah sekarang aja tidak hujan, tapi sekarang kan udah berubah. Iya. Ya ini masih hujan sampai sekarang. Masih hujan terus. Bulan Agustus masih hujan terus. Tapi saya sebetulnya ya saya waktu masih kecil ya itu sebetulnya sudah terjadi anomali Cuaca ya. Atau katakanlah itu kalau bahasa ilmiahnya orang hidrologi itu cuaca ekstrim ya. Itu saya ingat itu pada saat bulan Agustus ya, pada saat kering itu pas dong pawai itu kok ono sing udan beberapa kali itu. Pada saya kecil itu. Ya, saya kecil itu kan sekitar tahun 50-an, 57 sampai 60 itu. Itu ya kadang-kadang hujanan. Musim pada bulan-bulan Agustus 17-an itu. Berarti kan wes ya zaman itu wes berubah, ada perubahan zaman. Yang kan ora tahu dihitung. Mungkin nganggo data bisa dihitung. Iya, mungkin ilmu perubahan iklimnya belum muncul, Bro. Iya, mungkin betul. Ilmu climate change-nya belum Iya, muncul. Itu kan sampai Sapa di Joko Damura kan juga ada puisinya. Oh iya, lah itu kan hujan di bulan hujan di bulan Juni itu. Jadi kan perubahan cuaca kan sudah lama. Sudah lama ya. Baru sekarang ini disebut dengan climate change itu. Iya. Wes mantap, luar biasa. Dewan Pak Amin ada tambahan? Saya kira sudah sangat kaya sekali yang di eksplorasi dari Prof. Sigit tadi itu. Jadi artinya bahwa pelaku irigasi itu harus sadar bahwa ini semuanya itu untuk kemaslahatan masyarakat banyak irigasi. Jangan sampai kepentingan ekosektoral itu mewarnai dan merugikan para pihak yang lainnya. Jadi artinya petani itu adalah pelaku utamanya atau user yang paling itu dibutuhkan. Ini malah rugi karena mereka sendiri itu ekosektoralnya terlalu tinggi. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kalau menurut saya itu yang paling. Oke. Demikian teman-teman podcast hari ini. Atau nuwun Prof. Sigit sudah rawuh sebagai bentuk kita merasa terhormat. Ya, gitu. Sebelum di YouTube ada sedikit oleh-oleh untuk Pak Sigit. Ya, matur nuwun sangat. Amin. Matur nuwun sangat. Amin. Nasib. Jadi gini kan. Oh iya. Gini kan, Bro. Aku balik, Bro. Oh iya. Demikian podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.